والشمس وضحاها. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dulur-dulur bisa bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu mengenai tentang waktu-waktu sholat. Nah, untuk para penonton-penonton bisa dilihat videonya sampai akhir dan jangan skip, tonton videonya sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana ulumahum amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal auqatus sholati ari pirang-pirang waktu sholat khamsun eta aya 5. Awal waqtil dhuhri ari mimiti waktu zuhur. Zawalu syamsi eta lingsirna panon poe atanapi matahari. Wa akhiru jeung ari akhirna waktu zuhur masiru dhilli syai'i eta jadi kalangkang hiji perkara mislahu kana pantarana ieu syai'. Ghairu dhil istiwa'i kana salianti kalangkang istiwa. Wa waqatul asri jeung ari awal waktu asar. Idza soro di mana-mana jadi naon dillu kulli syai'in kalangkangna hiji perkara mislau kana pantaranana ieu syai'. Wa zada jeung nambahan qalilan barina saeutik. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu asar guru syamsi eta surupna matahari. Wa awwalu waqtil maghribi jeung ari awalna waktu maghrib guru syamsi eta surupna matahari. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu maghrib guru syafaqil ahmar eta surupna mega beureum. Wa awwalu waqtil isya'i jeung ari awalna waktu isya guru syafaqil ahmari eta surupna mega beureum. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu isya tulu'ul fajri eta bijilna fajar as-shadiqi anu bener. Wa awal waqti subuh jeung ari awalna waktu subuh tulu'ul fajri eta bijil fajar as-shadiqi fajar shadiq anu bener. Wa akhiru jeung ari akhirna waktu subuh tulu'us syamsi eta bijilna matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pasal ini yaitu membahas mengenai tentang waktu sholat fi auqatis sholatil maktubah. Nah, pasal ini membahas yaitu waktu sholat yang dipardukan. Ada berapa sholat yang dipardukan? Yaitu ada 5, khamsun, ada 5. Yang dulu-dulunya itu ada 50, tetapi alhamdulillah dikurangi hingga 5. Nah, di sini saya membahas tentang waktu-waktu sholat yang mana zaman dulu itu belum ada jam. Belum ada alat-alat untuk mengetahui waktu sholat. Kecuali kalau zaman dulu kalau kita mau mengetahui waktu sholat itu harus apa? Harus melihat bayangan matahari. Harus melihat bayangan matahari pakai apa? Pakai tumbak. Harus melihat bayangan matahari pakai tumbak. Kalau zaman dulu mau apa? Yaitu mau sholat. Zaman dulu. Kalau sekarang mah udah zaman modern. Kalau sekarang mah bisa lihat pakai HP, bisa lihat pakai jam tangan dan sebagainya. Tidak ada jam kaki, tidak ada, tapi jam tangan. Jamnya mau dipakai kalung gak apa-apa, bisa dilihat. Mau melihat waktu sholat. Tetapi kalau kita seandainya kita kalau mendaki ke gunung tidak membawa HP, nah bisa kalau mau menentukan awal waktu sholat dengan apa? Dengan tumbak, melihat bayangannya. Nah, ada berapa sholat itu yang saya sebutkan barusan? Khamsun, ada 5.
Poin yang pertama, awal waktu duhri ari mimitina waktu duhur. Zawalu syamsi eta lingsirna matahari. Jadi apabila awalnya waktu duhur itu, apabila ketika lingsirnya matahari. Ketika matahari itu terbit dari timur, terbit. Contoh matahari udah ada di apa? Udah ada di sini, di atas kepala contohnya. Nah, pas di atas kepala itu contohnya tidak ada bayangan sama sekali, tidak ada bayangan. Nah, itu yang diharamkan sholat. Itu waktu istiwa namanya. Tetapi kalau zawal syamsi lingsirnya matahari, turunnya matahari dari timur ke barat. Kalau matahari, seandainya kalau matahari dari barat ke timur, itu menandakan ciri-ciri kiamat. Tetapi alhamdulillah kan matahari dari timur. Ketika matahari udah di atas munan, terus matahari lingsir, zawal syamsi lingsir matahari ke barat sedikit. Mislahu masiru dhilli syai mislahu ala dhilil istiwa. Jadi apabila matahari menggeser lingsir turun matahari, nah itukah menandakan waktu zuhur. Kalau matahari di atas tidak ada bayangan sama sekali, itu diharamkan sholat. Tapi kalau menggeser sedikit matahari ke barat sedikit, maka itulah awal waktu sholat zuhur. Awal waktu sholat zuhur. Nah, setiap awal pasti ada akhir sholat zuhur. Mana akhir sholat zuhur? Wa akhiruhu masiru dhilli syai'i mislahu. Nah, apabila akhir sholat zuhur itu ketika antara bayangan dengan yang mempunyai bayangan itu sama. Sama apanya? Sama ukurannya. Itulah akhir waktu zuhur. Jadi awal waktu zuhur itu ketika turunnya matahari, udah dari atas, lingsirnya matahari kemana? Ke barat sedikit, itu waktu. Dan akhirnya waktu zuhur itu apabila bayangan dengan yang punya bayangan sama ukurannya, maka itu akhir waktu zuhur. Lanjut aja, wa auqatul asri dan ari awalnya waktu asar. Ida sorodillu kulli syai'i mislahu wa zada qalilan. Nah, terus dari sholat duhur beres lanjut ke sholat asar. Jadi waktu asar itu apabila bayangan dengan yang punya bayangan itu menambah sedikit apanya bayangannya. Jadi bayangannya itu menambah tadi akhir waktu duhur itu ketika sama bayangan dengan bayangan. Nah, ini mah awalnya waktu asar apabila bayangan dengan yang punya bayangan itu bayangannya tersebut menambah sedikit, zada qalilan, menambah sedikit bayangannya, itulah menandakan awal waktu asar. Wa akhiru jeung ari akhirna waktu asar ghurubus syamsi surupnya matahari. Jadi ari akhirnya waktu asar itu ketika surupnya matahari udah tenggelam, udah tidak ada matahari. Itulah waktu asar. Lanjut dari waktu asar beres. Wa awal waqtil maghrib dan ari awal waktu maghrib. Ghurubus syamsi wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar. Jadi awalnya waktu maghrib itu adalah surupnya matahari. Ketika udah tidak ada matahari, Nah, itu kan udah waktu maghrib. Apabila udah gelap, itulah waktu apa? Waktu maghrib. Surupnya matahari dan akhirnya waktu maghrib itu ketika ghurubu syafaqil ahmar, surupnya mega merah. Ketika tidak ada mega merah berarti udah akhir waktu maghrib. Kalau awalnya waktu maghrib itu ketika surupnya matahari. Dan ketika akhirnya waktu maghrib itu ketika surupnya mega merah. Nah, itu adalah waktu maghrib waktunya. Dan yang selanjutnya wa awal waqtil isya'i, awalnya waktu isya. Ghurubus syafaqil ahmar, surupnya mega merah. Ketika mega merah sudah tidak ada, sudah surup. Nah, wa awal waqtil isya ghurubus syamsi, surupnya mega merah. Dan akhirnya setiap awal pasti ada akhir. Akhirnya dari waktu isya itu tulu'il fajri, bijil fajar sodik. Itulah akhirnya waktu isya, bijil fajar sodik. Fajar itu kan ada dua, ada fajar sodik dan ada fajar cidib. Nah, ini mah
ada fajar sodik. Yang selanjutnya awal waktu subuh, awalnya waktu subuh, tulu'il fajr, ketika bijil fajar sodik. Awal waktu subuh itu ketika bijil fajar sodik. Nah, dan akhirnya itu ketika bijilnya matahari, ketika terbenamnya matahari. Nah, itulah waktu-waktu dalam apa? Dalam sholat, dalam kitab. Kalau zaman sekarang makan udah modern, jadi gampang kalau mau menentukan waktu sholat bisa dilihat oleh waktu. Nah, inilah waktu-waktu sholat. Semoga video ini ada manfaatnya, khususnya untuk saya, umumnya untuk para penonton-penonton. Dan kalau ada kesalahan ataupun ada kekurangan bisa di komen dalam kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.